Tidak ada hari selama Nabi SAW berada di Madinah kecuali pasti Nabi harus memandang wajahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Wajah wanita, tapi wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad. Dari mulai putih kemerah-merahannya, dari mulai hidungnya, dari mulai matanya, besarnya dahinya, semuanya itu mirip dengan Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidatuna Aisyah sendiri yang meriwayatkan, tidak pernah aku mandang seorang yang lebih mirip kepada Nabi melebihi daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sehingga Nabi SAW mencintainya luar biasa, karena memang dari semenjak kecil penghibur dan pelipur lara Nabi SAW itu adalah Sayyidah Fatimah. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin seperti kalian ya, pengen seorang wanita itu bahagia di dunianya, pengen gitu ya. Sehingga Sayyidah Fatimah itu setiap hari itu kalau mau makan kerja dulu. Kalian kan tidak. Sayyidah Fatimah kerja dulu. Sayyidina Ali bekerja, dapat kurma dijual, beli adonannya dibawa ke rumah, digiling oleh Sayyidah Fatimah. Setelah digiling baru kemudian mereka bisa makan, kerja dulu. Sementara Sayyidah Fatimah kalau seumpama sudah beres kerjaan rumahnya, apa yang lakukannya? Beli itu merajut sebuah rajutan. Setelah jadi dijual, uangnya dibagi 3, sepertiga untuk membantu suaminya, sepertiga untuk membeli kain lagi untuk supaya dirajut lagi, sepertiga disimpan. Untuk apa disimpan? Sayyidah Fatimah nggak pernah punya kalung kecuali 2 kali. Satu kalung diberikan oleh ibundanya Sayyidatuna Khadijah, dan satu kalung lagi beliau itu ingin sekali mengumpulkan sampai tahunan baru terkumpul, baru bisa beli emas. Belilah kalung emas, dipakainya senang gembira. Di saat waktunya Nabi SAW datanglah Nabi Muhammad. Begitu Nabi SAW datang ke rumahnya, terlihat Sayyidah Fatimah memakai kalung. Yang biasa dilakukan kalau setiap kali Nabi Muhammad datang, Sayyidah Fatimah berdiri menyambut ayahnya, dipegang kepalanya, dicium dahinya, kemudian dudukkan di tempat duduknya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW, setiap hari kalau datang Sayyidah Fatimah ke rumahnya, dia berdiri menyambutnya, dipegang kepalanya, diciumnya, kemudian diperintahkan untuk duduk di tempatnya. Dari saking cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Sampai suatu waktu ketika Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, terlihat ada kalung itu yang baru itu. Keluar lagi Nabi Muhammad. Begitu keluar lagi, sesuatu yang berada dalam pikirannya itu langsung mengingatkannya, sehingga ini pasti gara-gara kalungku ini. Pada saat justru dia itu senang-senangnya, gembiranya, bahagianya, bertahun-tahun mengumpulkan uang hanya untuk membelikan kalung kedua yang pernah dia punya seumur hidupnya. Kalung kedua yang dia punya seumur hidupnya. Kalung yang pertama diberikan Sayyidah Khadijah, kemudian diberikan kepada ayahandanya ketika Nabi SAW mengatakan, ya masyarun nisa tasaddaqna, ya masyarun nisa tasaddaqna, subhanallah. Sayyidah Fatimah memberikan kalungnya. Ketika memberikan kalungnya, dilihat oleh Nabi. Nabi SAW menangis. Kenapa? Teringat ini adalah kalung yang dipakai oleh kekasihku Khadijah, yang diberikan kepada Fatimah dan sekarang diberikan kepada kaum muslimin. Tapi bangga Nabi SAW. Yang kedua, setelah bertahun-tahun bekerja, ternyata Nabi SAW terlihat seperti itu. Apa yang lakukannya? Dia langsung pergi ke pasar, dijualnya. Hasil penjualannya semuanya dibelikan budak. Lalu setelah dibelikan budak, anta hurrun liwajillah, baru kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Setelah datang kepada Nabi Muhammad, maka dipeluknya oleh Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah jual, aku sudah belikan budak, dan aku sudah merdekakan budak itu. Dipeluk oleh Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia, tapi untuk kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena beliau itu contoh. Jadi bukan masalah kalau orang itu nggak punya dunia, nggak masalah, karena saya Fatimah orang nggak punya.
Yang masalah itu kalau nggak ada iman, nggak ada takwa, yang bisa menjadikannya akhirnya tidak pernah jumpa sama sekali dengan Sayyidah Fatimah nanti di akhirat. Nauzubillah. Itu masalah. Tapi kalau masalah nggak punya mobil, masalah nggak punya rumah, itu bukan masalah. Karena yang paling penting itu adalah akhirat. Dunia ini cuma sebentar, 60 tahun, 70 tahun meninggal dunia, tapi nanti di akhirat. Pernah suatu waktu lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah merasa kasihan kepada Sayyidatuna Fatimah. Setiap hari kerjaannya itu ya kayak gitu-gitu terus, menumbuk, mengadon, udah itu merawat anak-anaknya, memandikannya dan sebagainya. Sampai akhirnya suatu waktu Imam Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, ayahmu sekarang dapat ghanimah banyak, mintalah budak satu untuk meringankan pekerjaanmu." Subhanallah, datang beliau. Itu datang kepada ayahandanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa katanya Nabi SAW? Langsung ditebak oleh Nabi, langsung dikasyaf oleh Nabi. Engkau datang untuk bertanya dan meminta budak, wahai Fatimah. Gal, iya Rasulullah, untuk meringankan pekerjaanku. Dan aku diperintahkan untuk suamiku untuk mintanya kepadamu, karena engkau, kami dengar engkau berdapat banyak daripada budak-budak. Apa jawaban Nabi SAW? Gal, tidak. Aku tidak akan biarkan untukmu, tapi aku akan biarkan untuk kaum muslimin. Tapi aku berikan engkau yang lebih baik daripada itu. Apa ya Rasulullah? Sebelum kau tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada seorang budak. Sehingga apa? Ini adalah oleh-olehnya Sayyidah Fatimah. Sehingga kalau kita itu membaca Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur, maka sepanjang hari keesokannya itu nggak bakal capek. Kerja apa aja, kerja rumah nggak bakal capek. Itu diantara khasiatnya tasbih itu. Berkatnya siapa? Sayyidah Fatimah Zahra. Itu Sayyidah Fatimah.